Selamat pagi Om, pagi Buce. Hari ini apa Rom? Gua pakai sisa makanan waktu buka. Cumi. Lu semua yang tinggal di Bekasi gimana cuy? Keadaannya cuy? Udah pada aman kah? Bang Andri Bekasi, iya Bang Andri Bekasi. Tapi kayaknya sih Andri aman ya. Terus saya pernah ke rumahnya. Dia bukan tipikal daerah Bekasi yang padat penduduk gitu. Andri aman bang, tadi stream oke. Rumah aku di Bekasi kebanjiran sebetis. Zidan, semoga cepet surut ya. Trending nih, kota lu nomor 1 di Twitter. Khawatir gue sama lu semua yang nonton anjay. Eh. Iya, satu hal yang gue lihat sih sebenarnya dari fenomena Bekasi banjir ini. Kita taunya kalau misalnya banjir yang parah tuh di Jakarta ya. Tapi sebenarnya tuh di Bekasi lebih parah. Cuman yang lebih vokal tuh ya orang-orang Jakarta. Jadi kita taunya tuh kalau misalkan yang sering banjir itu yang dari Jakarta. Padahal Bekasi pun itu bisa kena banjir. Dan gue juga baru tahu ya nih. Jadi ini juga pelajaran ya buat kita semua. Kalau misalkan emang pada akhirnya kota kita lagi dilanda banjir segala macam, sounding di media sosial tuh perlu coy.
Perlu banget. Biar nyebarin awareness nggak cuman ke orang-orang sekitar lu aja, nggak cuman ke kerabat lu, tapi ke pemerintah juga. Kayak gitu. Ya buat orang-orang Bekasi semoga cepet surut. Semoga bisa kembali lagi pulih dan semoga barang-barangnya nggak banyak yang hanyut ya. Anyway, selamat pagi Sobat Gabut, Sobat Mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue Ray. Dan kita kembali lagi di WKWK Kebun Sahur. Gak jadi collab ya tadi malam? Iya, gak jadi collab. Alasannya lu bisa tanya ke live chat. Om Dev, terima kasih banyak atas daily AGLT, thank you. Besek lo. Anak gue lagi tidur. Gak ada harga diri hebat ya. Yang teriak kadang. Ini Mas Rio, Bekasi datarannya rendah banget, jalanannya sama kayak permukaan sungai. Iya, kalau misalkan ada satu tweet yang menurut gue menarik banget yang ngejelasin tentang topografi dari daerah Bekasi. Sebenarnya daerah Bekasi itu lebih ke cekungan, men. Lebih ke daerah cekungan gitu. Makanya potensi banjirnya tuh tinggi banget sebenarnya. Kalau misalkan dua aspek ini anomali, ya bakalan kena Bekasi. Yang pertama, daerah hulunya nggak ada resapan. Which is itu di daerah Puncak, Bogor dan sekitarnya gitu ya. Di daerah Puncak, Bogor, Depok dan segala macam. Kalau misalkan semuanya udah dijadiin pemukiman, villa, kafe dan segala macam, ya bakal cepet tuh aliran airnya ke daerah hilir. Which is hilirnya itu daerah Bekasi dan juga Jakarta sekitarnya. Nah, kenanya Bekasi. Yang kedua, nggak cuma di bagian hulunya doang, tapi di bagian hilirnya juga. Kalau misalnya nggak ada resepan, ya udah kena berarti. Dan karena daerah Bekasi itu agak sedikit cekung gitu ya, sama kayak Bandung. Cuma bedanya kan kalau Bandung kan dia cekungannya karena gunung, ya nggak sih? Ya udah bakal kena banjir kayak gitu. Om Deddy Syam pernah kebangun juga nggak pas ada yang bangun sahur? Pernah lah. Kemarin kebangun, Cang. Awal-awal pada kaget. Tapi sekarang udah kagak kok, udah tidur. Anyway, sekarang kita bakal lihat memes yang lu share di kebun Discord Banda Udara 1 era kebun Ramadan. Jadi semoga ini bisa menghibur kita semua gitu ya. Dan saya akan menemani kalian yang sahur dan juga yang pengen nunggu subuh. Jadi let's go, kita bakal sama-sama lihat. Confab B. Info bubar yang ini yang tadi. Sorry, ini yang kemarin. Oke. Jaja. Akibat keseringan beli blind box, pemuda satu ini sahur dengan mainan, bukan secret karena belum dapat. All in beli barang gacha anjay. Tapi biar geprek. Buset, gemoy banget nih kucing, kacau. Lucu banget kucingnya, men, gemoy. Cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Main pintu, main bareng temen. Cari takjil. Oh, lucu banget kucingnya. Wait, ini di daerah Pangandaran ya? Sumpah ya. Ini jalannya kayak jalan-jalan pantai, coy. Oh, maaf, ada skip ad, maaf. Buset bang, napas bang. Ucil kayak gini nih. Alhamdulillah Ucil udah jadi gemoy lagi, udah jadi lucu lagi karena dia udah gak sakit. Alhamdulillah gitu ya. Lanjut apa? Pagi coy. Semoga semangat terus menjalani harinya. Semoga dipermudah dan diberi keselamatan dan kerabat hamba yang berada di Bekasi. Amin. Reuname, thank you banget doanya, men. Gua aminin. Oh ya, by the way, siang ini kayaknya kita nggak jadi main Last War karena gua kepikiran buat bikin terlalu kocak. Gue udah buat skripnya, gue tinggal ngedit, tinggal buat narasi dan ngedit. Semoga besok bisa kelar dan besok bisa gue rilis, oke? Thank you banget. Jadi mungkin nanti gue live streamingnya tuh sekarang sama malam doang. Blur cap banget ya.
Hari ini mau ranking apa reading dulu? Hari ini collab karena diundur. Gue sebenarnya pengen alasan apa namanya ranking, cuman ranking bisa kita undur ya jadi besok. Ranking bisa kita undur jadi besok dan reading mungkin kita undur jadi hari Sabtu. Oke, jadi terakhir reading di pekan ini kayaknya. Kemarin. Meraih Midsummer semangat day 5-nya. Farhan semangat coy, semangat. Ranking apa bang nanti? Oh, keren nih. Besok ranking lagu terakhir yang lu dengerin. Bukan lagu yang lu dengerin di ranking. Bukan. Yang lu dengerin. Oke, gue pengen tahu. Lu semua taste-nya tuh sama atau beda-beda gitu. Penasaran gue. Ranking apa besok? Tadi udah gue kasih tahu. Bentar gue ini dulu ya. Sikat gigi dulu ya. Oke. Sewaktu gue 3 menit. Om Rey, di Bandung suhunya 21 sekarang, dingin banget. Wih, seru dong. Daerah mana tuh Lembang? Oke, let's go. We're back. Ya, yang mau subuhan dulu, nggak apa-apa santai. Nanti gue subuhan kok. Tapi sekarang gue pengen WKWK dulu. Kewajiban gue sebagai entertainer. That's right. Oke. Masyar 31, algoritma YouTube, Short, TikTok, Instagram, Facebook di Ramadan Be Like. Ini gara-gara Mark Zuckerberg, bego bakar main kantornya sumpah. Buset nih orang makan telur sekali lahap coy. Buset. Ini kalau misalnya salah dikit bisa mati anjay. Di sana banjir gom, Bogor banjir kagak. Oke lanjut. Nocturnals. Jawab. Ayah dan Ibu. papa dan
Mama, Romeo dan Juliet, Sasuke dan Naruto, Ramadan. tiba. Ini siapa yang ngedubbing? Tiba, Tiba-tiba asik. Ayah Aulia. Oh, gue tahu nih. Ini yang pengen debut di Twitter itu kan? Iya. Om, kayaknya ada yang ngirim link phishing di mana. Dulu apa? Anjir keren-keren sumpah yang lu kirim. Baru lihat lagi gua. Di kebun penampakan juga, Bang. Ayo. Kacau. Penampakan beneran. Aman ya. Oke, lanjut. Kabarin kalau masih ada. Let's go. Nocturnal mama apa nih? Sedang melihat mama menjemput anaknya yang keluyuran saat bulan puasa di wilayah kartel. Anjir ini mama mau empor anjir. Astagfirullahaladzim. Beli pelurunya di mana ya? Oh nih, CB. Ramadan hari pertama. Ya, dimuntahin padahal mah rezeki itu. Tapi gue juga hampir men, sumpah ada hari pertama kacau. Nah nih, tarawih 8 rakaat, tarawih 20 rakaat. Ada yang bilang tarawih 8 rakaat, ada yang bilang 20 rakaat. Aku nge-netral aja nggak tarawih. Ini lucu ya, maksudnya Ramadan yang sekarang itu kan sebenarnya Ramadan itu momennya diamplify sama pemerintah sebenarnya. Kalau misalnya di zamannya Pak Jokowi kan juga kayak gitu ya. Kalau misalkan dia kagak buat ucapan Ramadan atau apapun itu. Yang lucunya adalah di zamannya Pak Prabowo ini gue nggak terlalu ngerasa kalau misalkan diamplify sama pemerintah. Apalagi fakta bahwa Pak Prabowo itu pendukungnya kebanyakan dari orang-orang Islam. Yang ngedemo jilid itu. Tapi malah kayak nggak ngerasa sama sekali. Lucu ya. Ya begitu politik. Nah. Bukan teki ya mana? Kita rehat sejenak. Salat tarawih baru 3 rakaat.
Terima kasih banyak Pak Karni Ilyaj. Beri gepeng. Geprek. Sholat bersama bocil penghuni surga Azik. Gua tuh Gua tuh kalau sholat jamaah gue dulu kayak gitu lagi kentut. Bro berpikir dia adalah komandan pasukan anjay. 31 ini si bapak. Ayah dan Mama dan Papa, Romeo dan Juliet, Rama dan salah, Ramadan tiba. Lo kan kangen dengan guru-guru seperti itu men. Meanwhile di TikTok ada boti yang buat konten-konten roleplay tidak jelas, menghina guru. The next rokocak boti TikTok. Kesel banget gua. Enggak ya, ini gara-gara Ramadan kita mana adanya. watching. Let's go. Udah ditangkap. Nggak. Gue pengen buat video biar orang-orang kagak kepikiran buat bikin video-video kayak gitu. Gue udah liat klarifikasinya, gue udah liat akhir dari perjalanan si boti itu akhirnya diciduk sama orang. Yang bikin kesel itu ya roleplay, iya roleplay. Gua sampai berdarah-darah itu ngeliat klarifikasinya, sumpah dah itu klarifikasi panjang banget. Orang biasanya buat video-video melambai, giliran dia buat klarifikasi tulisan doang. Kentut ya. Tapi Bang Andri ya udah gue bikin lagi. Konten Andri sama gue beda coy. I will not holding back coy about boti. It's okay. Gini ya, perkara boti itu yang bikin gua ke-trigger bikin videonya adalah fakta bahwa konten kreator itu sedang mencoba untuk memperbaiki citranya, untuk tidak menjadi musuh guru, untuk tidak menjadi orang-orang yang menyebarkan kebodohan. Ya nggak sih, biasanya kan kreator kan selalu dicap kayak gitu ya, influencers gitu, gamers dan segala macem. Nggak mendidik. Kita sedang mencoba untuk seenggaknya ya berjalan dengan educators lah. Boti. Kenapa sih pilih Boti? Boti. Enak rasanya. Boti. Harus kena sanksi soalnya Kafein udah buat. Emang kenapa Kafein udah buat videonya coy? Kok kayak gitu cerita Terkocak gak akan pernah buat konten. Udah ada orang yang buat, Terkocak gak bisa buat lagi. Nggak kayak gitu. Terkocak selalu menjadi video yang selalu telat untuk datang gitu. Dan orang-orang nggak mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena ya punya karakternya masing-masing. Nanti gue lihat dulu. Kayaknya kalau nih bedanya Andri kepanjangan videonya, Kafein mungkin kebanyakan ngerosting. Terkocak gue mencoba untuk buat konten yang balance, informasinya ada, meme-nya ada, roastingnya juga ada. Jadi untuk video summary atau kesimpulan menurut gue cocok buat dilihat Terkocak kayak gitu loh cuy. Iya. Jadi yang buat gue ke-trigger adalah dia secara sadar buat konten-konten yang kayak gitu, yang bertentangan dan juga kontra sama apa yang dilakuin sama kreator-kreator yang pro educators ya. Jadi ketika dia buat konten itu, orang-orang mungkin ya bakal mengeneralisir kreator, tiktokers, influencer, dan apapun itu, kalau misalkan mereka itu menyebarkan kebodohan lagi sama kayak dia gitu. Gua nggak pengen disamain sama boti lemboy itu. Bang Andri buat kamu boleh mau emang ya? Udahlah. Nggak peduli gue mau luarkannya mau kagak. Lebih ke arah sarkas maybe bete.
Bukan sama masyarakat, jadi harus ada kreator kayak gitu untuk mantau. Kreator kayak misalkan Andri, Gudang Waifu segala macam harus ada. Bang Eno harus ada. Kenapa? Karena untuk memfilterisasi konten-konten dongo kayak gitu, menurut gua ya. Siapa yang pengen try hard dan niat banget untuk ngasih tahu orang-orang kayak gitu tuh siapa anjir, kecuali mereka. Kebanyakan pasti menghindari. Kebanyakan pasti nggak akan peduli. Emang lu kira kayak Bang Upi pasti tetap ngomentarin sih ya. Tapi kayak misalkan Bang Winda, Kak Regi, pokoknya ada higher YouTubers gitu, apakah dia mau nginjakan kakinya yang bersih itu untuk ngebahas hal yang kayak gitu? Nanti dicap pembuli dan segala macam. Kagak. Butuh orang-orang yang punya persona kayak gitu untuk ngasih tahu kalau misalkan there's something wrong with that person kayak gitu. Dan ya konten komentari bakal ada gara-gara orang-orang yang kayak gitu. Ada supply, ada demand. Hindarilah aku dari drama TikTok. Enggak, udah kelar kok masanya. Udah kelar. Malah ada kontennya. Ya, iya betul. Itu coy, maksud gue coy. Gue kesalnya nanti orang-orang disamain lah ya kayak dia gitu. Guru-guru ya, itu yang laporin Persatuan Guru Republik Indonesia dari Kalimantan Barat loh, lu bayangin. Jadi gue takutnya guru-guru tuh punya stigma dan paradigma kalau misalkan konten kreator akan sama semua kayak dia gitu. Padahal mah tidak. Ironisnya adalah gue punya temen yang melambai juga tapi pada akhirnya jadi guru. Dan gue udah cerita ke lu kayaknya. Ya gue gak pengen dijurnalisis sama kayak Botil anjir. Gue lanang. Tapi gini ya, gue gak peduli dia mau boti, dia mau cowok, dia mau cewek gitu ya. Yang jelas apa yang dilakuin menurut gue emang udah keterlaluan sih. Kalau misalnya kata klarifikasinya kan, oh gue ngelakuin ini gara-gara gue pernah dibully dulu sama guru, oknum guru. Baru bilang oknum, bodoh. Giliran kemarin aja buat video tentang guru gak ada kata oknum ya, dongo kayak gitu. Stop aja Im. Gila buat video-video tentang guru aja nggak pengen ada kata oknum ya biar banyak viewsnya, kentut. Nggak usah rahasia-rahasiaan lah. Kayak gue buat video ini karena dulu pernah punya memori yang kelam. Ya gue juga tahu sebagai kreator gitu ya, lu banyak buat video kayak gitu karena viewsnya juga banyak. Dan gue bisa lihat itu gitu di akunnya lu sendiri gitu loh. Konten-konten yang roleplay boti sama roleplay nyeritain kalau misalnya guru pakai tank top dan segala macem lebih banyak views yang itu. Cuma buat konten sensasional yang kayak ya pada akhirnya kena juga gitu loh. Satu apel busuk bukan berarti seluruh buah di pohonnya busuk. Ya, tapi orang-orang cuma ngelihat dari pohon itu busuk dari satu apelnya yang busuk, coy. Apalagi orang-orang Indonesia. Ya ibaratnya kayak Discord gue lah. Ada satu orang yang nge-share meme gay mulu, terus dituduh kalau misalnya Discord gue semuanya nge-gay, yang tol, astagfirullah. Kayak gitu. Bahkan orang-orang Discord yang emang stigmanya tuh wibu cerdas gitu, tetap saja gitu men akan memiliki pemikiran yang seperti itu. Gimana orang-orang TikTokers, gimana orang TikTok, ya nggak sih? Mana. Iya betul. Lanjut apa nih? Yanto Gaming. Amin. Ada yang lebih cepat dibanding itu coy. What the hell? Kalau misalnya kata Ustadz Sarkas apa? Tidak ada tranquility-nya. There is no tranquility. Atau tumak nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bro, he's not even sujud, bro. He's nungging. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin.
Bro, we didn't even hear the imam saying all the bismillah and al-fatihah, man. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling niat banget, men, bahkan ngerekam di depan imam. Lu sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allah. Ada juga lumayan serem sih om, gerakan di luar gerakan sholat kayak zumba gitu. Oh gue udah Jer, kan lu udah tahu. Gue biasanya, aduh takut gue ngeliat video-video kayak gitu. Kayak lu nggak apa-apa lah ngirim gue video penampakan, tapi video orang sholat tapi geol-geol gitu serem coy. Apalagi pakai mukena ya. Baca nama tapi satu ayat itu ya kayak alif lam mim aja, dia bilang alif lam mim udah langsung Allahu Akbar. Masuk sebenarnya cuma bukan gue yang harusnya ngasih tahu ini ya. Soalnya nanti orang-orang bakal ngira kayak gue so tau nyeramain imam. Tapi untungnya ada orang yang ngirimin ke Ustadz Sarkas gitu loh. Dan Ustadz Sarkas sendiri ngasih tahu kalau misalkan apa yang dilakuin sama jamaah ini udah jelas gak sah sholatnya. Karena gak ada tranquility-nya. Tidak ada tumaninahnya. Indikasinya adalah ketika lo sholat benar, seenggaknya orang Arab tahu apa yang lo baca kayak gitu. Kan orang-orang Arab itu kan seenggaknya tahu baca bismillah meskipun lu nggak jelas gitu kan ngomongnya kan, nggak masalah itu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kayak the flash gini ya, jelas lah tidak bisa itu sholatnya dibilang benar. Yang dibilang lebih kecepet dari Tesla, iya. Nggak ada editan. Pas ditanya katanya nggak apa-apa, yang penting mau sholat. Kadang orang-orang itu seneng banget yang membenturkan jawaban yang salah dan jawaban yang benar gitu. Emang jawabannya nggak salah. Yang penting mau sholat tuh nggak apa-apa sebenarnya. Cuman rugi nggak sih udah mau sholat tapi sholat lu nggak bener gitu loh. Pasti ada niat lain itu selain pengen sholat, pengen cepet kelar ya nggak sih? Itu dia. Jadi sulit menurut gua. Kalau misalkan setiap kali dikasih tahu kalau misalnya itu salah, dibalas dengan cara yang apa ya? Cara yang seolah-olah itu jawaban yang benar kayak gitu. Ada yang edit jadi lagu Erika. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan Woi Azril. batin. Aku cuma mau bilang Oh Adriana. suatu niche buat kalian semua. Buat seluruh masyarakat Indonesia, Malaysia atau dimanapun itu, dengarkan baik-baik satu pesan penting dari saya Tahapok. Bulan puasa nih, selain menahan nafsu, kita kenalah menjaga iman, menjaga pandangan, dan yang paling penting menjaga kemaluan. Camkan itu ya Hanam. Jangan kau nak asyik rodok sana rodok sini macam banteng kelaparan. Nanti kau kena azab. Barulah kau tahu rasa rudal balistik kau tuh tersumbat kena sumpah malaikat. Dan satu hal yang harus kalian ingat, kalau aku sampai nemuin kalian lagi mokel di warung makan atau dimanapun itu, bersiaplah. Nggak ada apa-apa sih, kan lagi puasa nih, nggak boleh rodok-rodok. Ini Boti yang approve nih. Approve untuk dijadikan bro ke masjid. Anjay, apa nih? Mbak Siro 31. Tarawih 8 rakaat, ada yang bilang 20 rakaat. Aku netral aja nggak taraweh. Dia Muhammad Akbar. Let's go. Lihat akibat apa nih? Ubur-ubur ikan lele, ubur-ubur ikan lele, waktunya bangun, sahur, sahur, sahur. Ini siapa? Kayak gue baru menyelam di internet 10% deh coy. Sisanya deep web semua coy, sumpah. Sahur, 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 sahur. Yuk bangun dulu yuk. Kini waktunya sahur sudah tiba. Yuk kita sahur-sahur dulu yuk.
Sahur, 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 sahur. Jam sekarang nih. Oh enggak. Alright, thank you Akiba. Jekri, the one and only Om Jekri. Pukul 3 pagi reverse. Buka selama 24 jam sehari? Ide bodoh macam apa ini? Siapa yang mau Krabby Patty pukul 3 pagi? Wah, pukul 3 pagi. Oke. Apa gitu aku mau? Hingga baik itu kupite pimer kome mas. Ini apa? Macam bodoh bedik iras. Macam bau nama sagu. Semua video di internet yang lu reverse bakal jadi video Thailand. Not Reggie. When I stand in drama and blame excited. Oke, udah kita lihat ya. Thank you Rezi, thank you. Lanjut, kita punya Natch. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 No, setan kelentong. kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di Ih, rumah serem. kalian. Hi, seremnya. Kentung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Takut, Ali Mjoy. Kita harus minta tolong AMJ untuk monitoring dia, men. Pakai drone. Ali Mjoy. Drone. Alim Joy. Dung. Oke teman-teman, kalian kita bakal terbangin drone lagi. Dan aku bakal coba terbangin lagi di tengah sawah teman-teman. Ya, aku punya ide. Aku bakal coba mencari si Jason psikopat ini dan mempertemukan. Jason psikopat. Sumpah dia lebih proper dibanding RT anjir, sumpah dah. Dia bahkan pakai mic eksternal. Temukan dengan badut psikopat teman-teman. Jadi kita bakal aduin mereka berdua siapakah yang menang teman-teman. Jadi aku bakal memancing si Jason. Men, setan diaduin gila. Ini visioner banget sumpah konten. Psikopat nih. Ya, kasih tau gue. Oke. Kita keliling dulu. Ini drone mahal. Ini drone mahal. Gue bisa lihat dari kualitasnya, ini drone mahal. Kita cari si Jason ini teman. Di manakah si Jason psikopat itu? Kalau nggak ini drone Mavic ya? Iya, aku penasaran banget. Siapakah yang menang teman? Apakah yang menang Ini DJ Air nih. Jason psikopat atau badut psikopat teman-teman? Oke. Kita turunkan ke bawah, kita cek ke bawah. Apakah si Jason psikopat tuh ada di sini teman? Apakah Jason ada di sini? Dan tahu si Jason ada di rumah tadi teman. Tapi legit men, sumpah ada tempatnya asri banget ya rumah dia ya. Ke bawah kan. Itu Jason. Oke. Bener, itu Jason. Gila nih orang punya kru men, gokil. RT kalah men. Ini ibarat kalau misalkan gua konten ya, ini Egy nih yang jadi Jason. Psikopat itu. Oke, bener. Ternyata itu rumahnya teman-teman. Oke, kita dua psikopat ini. Oke, aku yakin deket sini. Oh itu tuh. Itu si badut. Itu si badut psikopat teman. Jadi kita bakal pancing si Jason psikopat itu untuk Jason. Itu Jason. Oke, kita cek lagi apakah itu bener Jason. Tempat itu. Aku nggak tahu. Wih sumpah tapi legit men, tempatnya keren banget, kacau. Jasonnya kayak Pak D lagi cari rumput ya. Eknya pas bang, tapi seru iya men. Legit, this is a good. Gue lebih milih nontonin Ali Mjo dibandingin si Bote TikTok. Nah, masih 3-1. Ya freestyle dia. Ya ini mah biasanya ada yang lagi dapet ya, jadi aman lah.
Anjir, orang-orang mukanya muka-muka berandal tapi batal puasa culun anjir. Sumpah dah. Kalah sama orang-orang yang mukanya good boy men. Lemah amat gak bisa nahan lapar. Bro, laki-laki perkasa adalah laki-laki yang bisa menahan lapar dan hawa nafsu. Gue nemuin satu postingan Facebook yang lucu. Nih gue kasih lihat. Gak mau ikutan puasa nanti dibilang FOMO. Miris banget ya puasa sekarang dijadiin jokes. Pertanyaan emang kalau nggak puasa kenapa? Lagian rugi juga nahan lapar seharian buat apa? Islam. Iya gue Islam. Tapi sejak 2018 udah nggak pernah ikut puasa. Rugi cuma nahan lapar doang. Mbak, puasa itu wajib. Oke, jadi harus puasa ya. Kalau udah balik, kalau misalnya udah dewasa dan segala macam. Dah. Kewajiban gue dalam ngasih tahu dia gugur. Sudah saatnya gue ngerosting. Meskipun setelah gue udah ngasih tahu itu, gue udah gak punya kewajiban untuk ngasih tahu dia. Tapi ini yang ngebuat orang-orang di Indo punya pemikiran yang dongo. Islam tapi nggak puasa. You're not the rule of the world, bro. Oh girl. Ya, at least kalau misalkan banyak pengen merasakan kehangatan ya di api neraka, it's okay. It's okay. It's okay. Kalau misalkan rindu dengan Abu Lahab gitu ya, terus habis itu pengen menjadi permaisurinya Dajjal, it's okay, it's okay. Gue nggak pengen ngasih tahu dia gitu. Santai. Gue akan membiarkan santai. Yang penting kewajiban gue untuk ngasih tahu sesama muslim itu udah gugur udah. Gue udah nggak dapet dosa gara-gara itu. Aman. Pilihan dia sendiri yang ingin menjadi permaisuri bagi Fir'aun di neraka. Jadi it's okay. Yang dirindukan pedang umar. Tapi kebanyakan ya konten-konten kayak gini tuh cuman rage bait doang di TikTok. Jadi simpan emosi lu karena nih orang justru malah seneng komen sampai pada akhirnya banyak banget yang nonton. Dia nanti pada akhirnya bakalan buat konten-konten kayak gini terus. TikTok cara mainnya kayak gitu sekarang. Dan kita harus sama-sama sadar dari gitu. Kalau misalkan alasan kenapa itu media sosial disebut kandang monyet gitu ya, yang manusia tak berakal dan segala macam, itu karena konten kreatornya kayak gini. Lu tau gak yang kasihan siapa? Bukan gua sebagai YouTuber gitu ya, tapi orang-orang TikTokers yang emang kontennya itu beneran niat gitu, pengen memperbaiki citra TikTok agar tidak dibilang kandang monyet. Sementara ada monyet-monyetnya yang beneran gitu loh. Mama bercanda, gua astagfirullahaladzim. Ya. Oke, lanjut. Ya, terkenal nggak kayak gini? Tentu ya. Lanjut apa nih? Nocturnal Dobby. Kadang yang otak dong kalau promosi di spam nih apaan? Ketika buka TikTok saat lagi puasa. Buset, enak banget coy. Ini kayak kue ini ya, kue pukis, bukan kue pukis, kue cubit. Tapi semua adonan kayak gitu gak sih? Kalau YouTube kandang apa nom? Monyet juga. Tapi monyetnya udah dimodifikasi jadi kayak roket rakun, lo tau gak lo? Aduh, frozen berry sumpah. Enak banget. Ternyata krep sama
kue tete sama aja ya. Iya. Crepes adalah kue tete yang ini banget men, tipis banget. Ah, nih, Zaza. Tapi itu jangan lupa sahur di hari pertama. Oke. Assalamualaikum karo natsurohi wa barakatuh. Tabibito sa, okite kudasai. Mou sahur no jikan da yo. Nene tabibito. Tapi emang secara lore Nahida men yang cocok buat ngebangunin sahur. Soalnya kan dia ini ya. Mesir, Arab, India gitu ya ininya ya. Okite. Sahur suru yo. Latarnya. Sahur. Okite kudasai. Mana di Genshin ada dinding Yajuj Majuj lagi. The hell? J31 mana? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan itu ya, subhanallah. Lucu banget yang paling tengah. Mereka nggak subuhan, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah enggak. This VTuber recently went viral. Mithya Nggak salah Bakar lagi, is a VTuber santai. from Indonesia, and recently she gained a lot of attention because of this clip. Sudah seminggu ku makan telur, telur ceplok, dadar dan omelet. Ini beneran diiniin. This VTuber recently Dibuatin went video. Wah. Alpukat tiap hari pasti makan telur, 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 telur. Tiap hari aku makan telur, 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 telur. Tiap hari aku makan telur. Oh, lucu banget. Rame gara-gara nyanyi makan telur. Ini apaan? Astagfirullahaladzim, puasa. Let's go. Aman nih, Masyur 31, let's go. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك. Sumpah nih cewek banget. Ini cewek punya talent buat jadi setan di ini men, di film Makmum. Atau The Conjuring, sumpah. Terakhir gue ngeliat orang-orang yang bajat-bajat kayak gitu jadi setan soalnya. Masyur 31. Senin malam Selasa takjil buka puasa, Pardi kue, Paimon kue, Budi kue, Zainal. Wait, what? Paimon? Paimon kebagian kue coy. Paimon dan Yanto air minum. Oke. Ini Ren. Ambruk nih. Ya, astagfirullah. Ayo ada yang benerin dong, ada yang benerin. Nah, oh, let's go. There's a Chad right here, bros. There's a Chad, and this guy is really helping someone. MVP man, MVP. Gila keren banget. Gua akan melakukan hal yang sama sih. Gua akan melakukan hal yang sama. Keren. Ini hadisnya garib atau sahih nggak sih? Yang apa namanya? Yang katanya ada hadis yang ngasih tahu kalau misalnya Nabi Muhammad pernah ngasih tahu kalau misalkan lagi sholat dan juga lagi naliin unta gitu, terus habis untanya pengen pergi, batalin dulu sholatnya, terus habis itu amankan dulu barang berharga dan juga untanya, habis itu balik lagi terus sholat. Itu hadisnya ada atau kagak sih cuy? Gue pengen tahu dah. Sama kayak baju putih. Gue tempelin dulu aja. Kan nggak tahu ya. Ada yang bisa konfirmasi nggak hadisnya? Nabi bahkan pernah gendong cucunya sambil sholat. Oke. Kucing juga tuh ada nggak sih itu yang cerita nggak ngegeserin kucing? Yang putih.
Apa maksud lu ngeliat dia yang pengen ketawa ini? Atau mau ngetuk soal? Tapi kayaknya dimaksud ulang sholatnya. Oh, ya, ada di video dapat kucing manjat di bawah imam pas sholat. Keren. Lanjut tahun share 31. Boys will be boys. Gue pernah sekali ngelakuin bercandaan kayak gini di SMA, men. Itu lucu banget. Step aja teman-teman rohis gue. Belum berkumpul udah disolatin. Osvaldo. Inilah hero-hero yang batal puasanya. Kau tahu sih? Langsung gas. Hero yang batal puasanya. Lancelot. Pertama, Bani. Bani kenapa tuh? Lihat, dia minum bir. Yang kedua, Ini pasti tahu nih hero-heronya. Mbak Dita. Kenapa Mbak Dita? Batal lah. Yang Belum tentu Cil kalau misalnya berenang tapi nggak minum cuman makro. ketiga, Cecilia S. Carmila. Puasa kok pacaran dan Anjay. Ucap orang yang tidak pacaran. Ucap orang yang ingin menjadi penghuni neraka. selamat merayakan bulan Ramadan. Udah sih, itu aja. Bye. Wajar 3 semoga ada di hikmah di bayangan. Apaan? Kenapa deh? Siapa yang saat puasa Subhanallah, di hidayat. Suka nih gue sama ceramahnya. Apalagi ketika beliau langsung ngekalkulasi ini ayat ada di sini. Makna ayat ini sama kayak makna ayat yang ada di asik. Ngeri banget ini Adi Hidayat. dari mulai terbit Ngeri banget. fajar sampai dengan maghrib, dia tunaikan puasanya karena iman kepada Allah. Dia tinggalkan makan karena Allah. Dia tinggalkan minum karena Allah. Dia tinggalkan syahwat karena Allah. Dia taati Allah. Dia berharap pahala dan mengevaluasi dirinya, memohonkan ampunan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Digugurkan semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Subhanallah. Kadang gak adil banget ya dunia. Maksudnya kayak orang-orang yang udah punya banyak duit, yang proper, yang udah gak punya banyak tanggungan gitu, bisa ibadah, sholat, bisa mohon ampunan gitu di bulan puasa. Sementara ada orang-orang yang emang pengen ibadahnya fokus tapi harus diperberat karena harus kerja gitu ya. Gak ada waktu karena kalau misalkan kagak kerja gak makan gitu. Sedih men, sumpah dunia tuh apa sih? Gak adil gitu. Tapi gue jadi ingat omongan kata Egi gitu. Dunia emang gak adil, Re. Yang adil tuh hanya ada di surga dan juga neraka. Anjay. Insya Allah tetap ada pahalanya. Amin, amin. Natalia 6221. Dan orang kerja itu ibadah. Iya, enggak, tapi kan kayak kita sendiri tahu gitu, ada ibadah-ibadah yang menggugurkan dosa, misalkan sampai bertahun-tahun. Ada yang lagi hunting Lailatul Qadar yang nggak sih, yang bisa menghapus dosa 1000 bulan segala macam gitu. Well, sebenarnya tergantung kita juga apa yang kita lakuin, apakah turu, apakah kerja, atau apakah beribadah gitu. Tapi ya tetap aja yang diutamakan beribadah dulu, ya nggak sih? Itu loh maksud gue. Gue lagi ngerasa ada di titik itu sih cuy. Kayak gue pengen fokus banget gitu, tapi ya reality show lagi. Kenyataan justru ngebuat gue harus tetap bergerak juga untuk mencari nafkah. But it's okay. Semangat juga buat lu semua ya, oke? Semangat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga waktu untuk ibadah. Amin. Gue percaya sama lu. I believe in you. Kalau nggak ada orang tua lu yang menyanjung lu, nggak ada orang tua yang ngebanggain lu,
Gua bangga sama lu. Asik. Camkan kata-kata itu boys. Sudah seminggu ku makan telur. Ketika lu selesai makan mie instan 2 bungkus, minumnya es teh dalam keadaan lupa di bulan puasa. Alhamdulillah rezeki ya gua kayak gitu. Kabarnya gak sebuah. Insyaallah. Joy Boy insyaallah. Joy Boy orang mana kalau boleh tahu? Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat kan? Iya, tidur di saat puasa bukan beribadah tapi bukan keutamaan. Kayak ibaratnya itu kayak keunggulan bulan puasa lah, istilah kayak gitu. Di bulan puasa orang tidur pun bisa dapat pahala. Karena apa? Karena bonus gitu. Lu lagi beribadah untuk berpuasa kayak gitu. Kalau misalkan lu tidur tapi nggak puasa di bulan puasa sama aja nggak ada itu pahalanya. Nggak ada ujiannya soalnya yang lagi lu jalanin. Gitu. Nikmat, betul. Taruh. Passive income lah, betul. Yang penasaran harus yang denial dengan kalamu lah. Okay, so when it comes to akidah, you gotta know this and believe in that. You see, kufar aslun. I get it, but I'm confused about these other things too. Could you explain that to me? Liberals, that's really radical extremism. Like, coy, sumpah di Twitter lagi serem banget, men. Sumpah orang-orang LGBTQ lagi pada ngedebatin ini Asmaul Husna, sumpah serem banget. Gue nggak berani dah itu ngomong-ngomong nge-tweet atau apapun itu, men, sumpah serem banget. Bilang kalau misalnya Asmaul Husna tuh pronounce-nya Tuhan, astagfirullahaladzim. Serem banget ya. Akhir zaman ya Allah, sahabat-sahabat dah aja. Ngeri banget coy, sumpah dah. Itu ngeri banget coy. Sumpah gue pun yang lihat ya, gue pun yang biasa nge-yapping, ngebacotin halal di internet kayak nggak pengen nyentuh itu, men. Takutnya tuh jadi dinormalisasi kalau misalkan berarti Islam gue lebih baik jadi orang yang nggak tahu lah. Sumpah hal yang kayak gitu dibanding gue harus tahu. Terus abis itu gue ngelihat kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu. Tapi harus ada orang-orang yang emang ngebalas juga. Cuman bukan gue orangnya. Karena gue nggak terlalu pengen ikut campur sama opini-opini yang sudah jelas. Menurut gue itu nggak harus diperdebatkan lagi gitu loh coy. Ada hal yang gue pikir ini bagus buat gue diskusin. Ada hal yang kayak okay, I'd rather be a close-minded and I think that's okay to not discuss it because we know that's wrong kayak gitu. Iya. Dan banyak orang-orang yang mencoba untuk menanggapinya sebagai isu yang sedang digulingkan sama pemerintah. Karena lagi banyak banget korupsi kayak gitu. Rundown push rank saat Ramadan. Keren banget. Gayanya keren banget lagi nih orang, sumpah. Sahur push rank saat subuh, tidur bangun langsung lagi salat zuhur, push rank salat asar, bawa ketemu salat isya. At least ada salat dan tadarusnya ya. Orang-orang fokusnya di push rank, tapi one thing we know adalah dia tidak lupa akan ibadahnya. Anjay. Nih. Raja is here. Kado istimewa kita bulan puasa kali ini. Dari Piala Oscar kategori film dokumenter dimenangkan perwakilan Palestina. Nah, Otherland wins best documentary feature film at the. Orang-orang tuh pada kesal sama Oscar gara-gara ini Zoe Zaltana tuh yang jadi Gamora, yang jadi Avatar. Dia menang Oscar di film yang justru termasuk yang paling buruk performance-nya dia. Tapi malah menang. Orang-orang tuh jadi nganggap kalau misalnya Oscar tuh gak objektif, cuman bagi-bagi piala doang, men. Kayak gitu. Terus ada Lisa kan yang didramain gara-gara dia lip sync, padahal ada orang-orang atau penyanyi-penyanyi yang emang langsung nyanyi gitu ya. Man, I love Oscar with the drama, man. Gue jadi ingat waktu Will Smith nampar Chris. Chris stand up komedian itu lucu banget. Dari tahun 2003. Lah, anak-anak kayak belum tidur. Lah, bapak sendiri ngapain bawa karung malam-malam? Maling ya. Oke coy, itu aja mungkin WK kebun Ramadan yang gue lihat memesnya.
Oke, nggak usah banyak-banyak ya, karena gue juga pengen sholat subuh dan udah 1 jam juga. So terima kasih banyak buat para mimer yang udah nge-share meme di sini. Thank you banget buat lu semua juga yang menikmati live stream WKWK. Thank you banget lo. 320 orang yang nonton, gokil. Termasuk penonton yang paling banyak nih gue di bulan ini, gokil. Thank you banget Om Yazir, Firdaus, Om Nasur, Om Zirex, Om Buce, Om Eja. Bukan thank you Om Yazir, Orliandi, Om Temel Karadano, Om Ahmad Fadilah, Om Riksu dan kawan-kawan. Thank you juga buat yang udah donate, Om Yazir, seseorang, Joko Nobotono, GJ Runem dan segala macam. Thank you banget. Semoga puasanya lancar hari ke-4 atau 5 nih? 4 ya. Hari ke-4 ini semoga tidak menghalangi segala kegiatan dan juga aktivitas lo. Semoga makin banyak rezekinya. Gue doain semoga lo makin kaya biar bisa umroh cepat. Amin. Oh 5, oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti. Gua izin untuk nggak live siang karena gue pengen coba buat ngedit trailer kocak. Oke, semoga lancar dan semoga gue bisa cepet juga bikin nih. Mungkin ya terkocak seadanya karena dasarnya tuh gue bikin terkocak bukan untuk konten terkocak, tapi karena pengen ngerilis RTE dan ngedit RTE. Masih ada 3 lagi coy. Jadi terima kasih banyak. Semangat semua. #ALSKUSKUSKU. Dylan Pros, kalau misalkan lagi di WC main apaan? Ya main Last Wall lah. Carry gue tuh udah lumayan diperhitungkan ya.